Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, Akang Teteh yang hebat di dunia pendidikan. Semoga sehat dan tetap semangat membersamai anak-anak bangsa. Saya Rohaini Nur Eli dan di podcast kali ini saya ingin mengajak Akang Teteh sama-sama mencermati bagaimana siklus pendampingan pengawas sekolah berperan besar dalam meningkatkan mutu pendidikan. Apalagi sekarang sudah diperkuat melalui terbitnya dan diberlakukannya Permenpan RB nomor 7 tahun 2026 tentang jabatan fungsional di bidang pendidik dan pengawasan mutu pendidikan. Karena sekarang pengawasan bukan lagi sekedar datang, meriksa lalu selesai. Tapi bagaimana Akang Teteh hadir untuk menciptakan perubahan seperti kutipan dari William Butler Yeats, "Education is not the feeling of a fire, but the lighting of a fire." Dan menurut saya, kalimat ini sangat relevan. Pendidikan itu bukan sekadar mengisi, tapi menyalakan semangat, belajar, dan bertumbuh. Baik Akang Teteh, dalam pembahasan kita kali ini terkait dengan pengelolaan pendampingan. Pendampingan itu harus berkelanjutan. Tentu saja Akang Teteh setuju ya, kalau kita bicara peningkatan mutu pendidikan, sebenarnya kuncinya adalah pada pendampingan yang tentu saja konsisten dan berkelanjutan. Dan untuk memastikan pendampingan tersebut menghasilkan perubahan yang nyata, diperlukan sebuah siklus yang terstruktur. Nah, dalam siklus pendampingan ini dikenal 4 tahapan utama. Yang pertama, perencanaan pendampingan. Yang kedua, pendampingan perencanaan program kerja. Yang ketiga, pendampingan pelaksanaan program kerja. Dan yang keempat, tentu saja pelaporan hasil pendampingan. Artinya apa? Artinya pengawas sekolah bukan hanya hadir saat ada penilaian atau supervisi saja, tetapi benar-benar membersamai kepala sekolah dalam proses perubahan. Dan ini sejalan dengan semangat Permenpan RB nomor 7 tahun 2026 yang menegaskan bahwa pengawas sekolah sekarang harus lebih adaptif, kolaboratif, dan berdampak. Jadi pengawas bukan sekadar menilai, tapi juga menjadi partner diskusi, coach, fasilitator, bahkan teman refleksi bagi sekolah. Hal ini sesuai tentu saja dengan semboyan dari Ki Hajar Dewantara, Ing Ngarso Sungtolodo, Ing Madio Mangunkarso Tuturi Handayani. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa pendampingan itu hadir di depan memberikan keteladanan, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Akang Teteh, Bapak Ibu guru hebat, alasan mengapa perlu siklus? Kenapa siklus pendampingan itu penting? Pertanyaan besar, kenapa ini penting? Karena perubahan di sekolah tidak bisa instan. Kadang kita ingin hasil cepat, padahal membangun budaya belajar, meningkatkan kualitas pembelajaran, atau memperbaiki manajemen sekolah itu semuanya butuh proses. Makanya siklus pendampingan menjadi penting karena di dalamnya ada pemantauan, ada penilaian, dan tentu saja yang paling penting adalah refleksi dan pelaporan yang berkelanjutan. Misalnya pada tahap perencanaan, pengawas dan kepala sekolah bersama-sama membaca data. Data bisa berasal dari rapor pendidikan, kemudian kondisi pembelajaran,
tantangan sekolah, serta sampai kebutuhan guru dan siswa. Lalu saat program kerja disusun, pengawas membantu memastikan programnya realistis dan terukur. Kemudian saat pelaksanaan, pengawas hadir melakukan monitoring, coaching, dan refleksi bersama sekolah. Dan terakhir, hasilnya dilaporkan bukan hanya untuk administrasi, tapi untuk melihat apa yang sudah berhasil, apa yang perlu diperbaiki, dan apa tindak lanjut berikutnya. Dari pelaporan itu pelaporan itu bukannya akhir, tapi awal perbaikan berikutnya. What gets measured gets improved. Peter Drucker. Apa yang dipantau dan diukur dengan baik biasanya akan lebih mudah berkembang. Bapak Ibu akan teteh hebat. Mari kita lihat contoh siklus di suatu sekolah. Contoh nyata di suatu sekolah. Begini contohnya. Misalnya ada sekolah yang hasil literasinya masih sangat rendah berdasarkan rapot pendidikan. Kalau pendekatannya hanya administratif, mungkin selesai di laporan saja. Tapi dalam siklus pendampingan, prosesnya berbeda. Tahap pertama, pengawas bersama kepala sekolah, bersama manajemen dan warga sekolah mencari akar masalah. Misalnya bisa menggunakan metode 5Y, 5M, 5 mengapa. Misalnya masalah utamanya adalah literasi peserta didik masih rendah berdasarkan rapot pendidikan. Lalu kita tidak berhenti di permukaannya saja, tetapi terus menggali penyebabnya. Misal M yang pertama, kenapa literasi peserta didik rendah? Dapat jawabannya nih, karena minat membaca siswa masih rendah. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, mengapa yang kedua? Kenapa minat membaca siswa rendah? Jawabannya dapat, misal karena budaya membaca di sekolah belum terbentuk secara konsisten tentunya. Kita lanjut dengan M yang ketiga. Mengapa budaya membaca belum terbentuk? Jawabannya, karena program literasi belum berjalan rutin di setiap kelas. Baik, akan kita lanjut dengan M yang keempat. Kenapa program literasi belum berjalan rutin? Jawabannya, karena guru belum mengintegrasikan literasi ke dalam pembelajaran. M yang kelima, kenapa guru belum mengintegrasikan literasi dalam pembelajaran? Jawabannya, karena belum ada pendampingan dan strategi pembelajaran literasi yang terstruktur. Nah, dari sini kita jadi tahu bahwa masalah utamanya bukan sekadar siswa kurang membaca, tetapi ada kebutuhan penguatan pada budaya sekolah, strategi pembelajaran, dan pendampingan guru. Dari sinilah peran pengawas sekolah menjadi penting, bukan hanya melihat hasil akhirnya, tetapi membantu sekolah menemukan akar masalah agar solusi yang dibuat benar-benar tepat sasaran. Setelah itu, sekolah menyusun program kerja. Misalnya, pojok baca. Jadi mendirikan pojok baca, pembiasaan membaca 15 menit, membuat program proyek literasi atau penguatan pembelajaran berbasis TEK. Nah, di sini pengawas membantu memastikan indikator programnya jelas dan bisa diukur. Saat program berjalan, pengawas tidak hanya datang menilai, tetapi ikut mendampingi dengan cara mengobservasi, coaching guru, kemudian diskusi dari refleksi sampai monitoring perkembangan program. Lalu di akhir dibuat pelaporan. Apa capaian programnya, kemudian diuraikan apa kendalanya, serta praktik baiknya apa dan tindak lanjutnya bagaimana
bagaimana sekolah merasa didampingi, bukan dihakimi. Dan menurut saya ini paradigma pengawasan yang lebih jauh manusiawi, lebih jauh humanis dan berdampak. Karena perubahan tidak terjadi karena kebetulan, tetapi melalui proses yang direncanakan. Baiklah Bapak Ibu, Akang Teteh, mari kita simpulkan pembahasan kita kali ini. Pendampingan bukan hanya urutan kegiatan administratif, tapi sebuah proses pengembangan pendidikan yang terencana, kolaboratif, reflektif, dan berkelanjutan. Melalui perencanaan, pendampingan, pemantauan, penilaian, dan pelaporan. Pengawas sekolah hadir sebagai penggerak mutu pendidikan. Dan Permenpan RB nomor 7 tahun 2026 menjadi penguat bahwa pengawasan pendidikan hari ini harus lebih fokus pada dampak nyata, bukan sekedar dokumen. Karena pada akhirnya sekolah yang bertumbuh bukan sekolah yang paling sempurna, tetapi sekolah yang terus belajar dan mau berubah. Pendidikan adalah proses menuntun segala kekuatan kodrat anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Baiklah Bapak Ibu, Akang Teteh, saya Rohaini Nur Eli mengucapkan terima kasih sudah sama-sama menyimak podcast ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.